Halo Sobat Kolaka, kembali lagi di channel YouTube KPN Kolaka. Hari ini kita akan mengadakan podcast yang sangat seru tentunya dengan tema mengenal PT PNM. Jadi sebelum lanjut ke podcastnya, ada yang lewat. Halo Sobat Kolaka, pada hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu dari pimpinan PT PNM Mekar cabang Kendari ya Pak ya, dengan Pak Salim. Apa kabar Pak Salim? Alhamdulillah sehat. Berarti ini langsung dari Kendari ya kemarin ya, langsung ke sini ke Kolaka ini? Kemarin berangkat, tadi malam ini di Kolaka, hari ini ke PP. Mantap. Jadi mungkin Pak bisa dijelaskan Pak profil dari PT PNM Mekar sendiri itu seperti apa Pak? Iya, PNM itu didirikan pada tahun 1999, satu tahun pasca reformasi. Awalnya PNM itu menyalurkan kredit program khusus likuiditas Bank Indonesia. Kemudian pada tahun PNM melakukan reformasi pada tahun 2008 itu membuat satu skim bisnis baru yang namanya ULAM, unit layanan modal mikro. Pembiayaannya itu adalah individual lending, pembiayaan individu untuk modal kerja dan investasi. Kemudian pada tahun 2016 PNM membuat satu skim bisnis baru namanya Mekar, membina ekonomi keluarga sejahtera, yang tadi Bapak sampaikan bahwa yang menyalurkan dana ultra mikro. Iya, jadi memang PT PNM ini sudah berumur sekitar 23 tahun ya Pak ya. Nah. Sudah lama sekali dalam melayani produk keuangan di Indonesia ini. Jadi Pak mungkin bisa dirincikan lagi Pak untuk produk dari PT PNM Mekar dan Ulum ini apa aja Pak? Iya, jadi PNM mengelola dua skim usaha. Yang pertama ULAM, yang kedua Mekar. Ulam ya Pak ya? Iya. Yang pertama ULAM itu adalah pembiayaan kepada pelaku usaha yang sifatnya individual lending, pembiayaan sendiri ya. Modal penyalurannya itu mulai dari plafon di atas 10 juta sampai dengan 300 juta. Nah, itu untuk ULAM. Kalau di Kolaka sendiri kami memiliki 3 kantor ULAM. Ada di Pomala, ada di Kolaka, dan ada di Lasusua. Kemudian untuk Mekar itu adalah pembiayaan yang berbasis grup lending, pembiayaan grup. Nasabahnya adalah perempuan, kemudian sifatnya tanggung rente. Nah, di Kolaka sendiri, Kolaka Raya ya, kami memiliki kantor Mekar ada beberapa. Satu di Kolaka Timur itu Tirautan, kemudian di Kolaka ada di Pomala, kemudian ada unit Kolaka, kemudian ada Samaturu, kemudian Lasusua, dan ada di Pakue. Jauh ya Pakue ya Pak ya? Jauh dari sini mungkin kurang lebih 5 jam ya, 5 jam. Iya, sekitar itu Pak. Iya. Jadi untuk produk yang khusus untuk pembiayaan ultra mikro ini untuk yang Mekar itu ya Pak ya? Mekar ya, benar. Itu apa Pak produk yang ini Pak di Mekar sendiri itu? Iya, jadi di Mekar itu ada 3 produk Pak. Yang pertama MM5, Mekar Madani. MM5 itu Mekar Madani 5, mulai dari plafon 2 juta sampai dengan 5 juta. Kemudian ketika dia naik kelas, siklusnya sudah naik ke namanya MM7, Mekar Madani 7, mulai dari plafon di atas 5 juta sampai dengan 7 juta. Kemudian setelah naik kelas lagi, itu namanya MM10, Mekar Madani 10, mulai dari plafon di atas 7 juta sampai dengan 10 juta. Wah, ini ada unik ya Sobat Kolaka, ada istilah naik kelas. Jadi untuk naik kelas ini syarat untuk naik kelas bagaimana Pak? Apakah sudah lama atau gimana Pak? Ya, syarat untuk naik kelas itu pembiayaannya minimal telah berjalan setengah jangka waktu pembiayaan, atau minimal outstandingnya sudah turun lebih daripada setengah dari plafon awal, dengan catatan kualitas pembiayaannya bagus. Seperti itu. Nah, kami pun naik kelas ke nasabah tidak dengan cara frontal. Jadi kalau plafon awalnya 2,5, kita tidak langsung naikkan 5 juta, enggak. Kita naikkan dulu ke 3,5, 4,5. Bertahap ya Pak ya? Bertahap. Sampai dia teruji. Kemudian nantinya setelah melewati produk MM10 yang tadi, Mekar Madani 10, kalau naik kelas lagi namanya pantas. Produk antara keluarga sejahtera itu naik menjadi nasabah ulang. Oh iya. Tapi dengan tetap tanpa agunan. Berarti masih ada benefitnya ya Pak ya? Masih ada ya, berkelanjutan, sustainable.
Pak, untuk proses bisnis pembiayaan ultramikro di PT PNM ini bagaimana Pak? Iya, untuk proses bisnisnya itu ada beberapa tahapan Pak. Yang pertama, tahapan pertama itu sosialisasi. Teman-teman di lapangan itu melakukan sosialisasi ke pejabat pemerintah, baik itu kecamatan, kelurahan, sosialisasi ke kantor desa terkait mekar. Kemudian setelah melakukan sosialisasi, telah mendapatkan dokumen pembiayaan dan nasabah, kemudian kita lakukan namanya uji kelayakan. Uji kelayakan itu melakukan survei awal mengenai kondisi usaha, lingkungan. Kemudian setelah itu kita lakukan verifikasi. Verifikasi itu dilakukan oleh pejabat satu tingkat di atas akun officer. Jadi melakukan verifikasi kebenaran terkait data yang diberikan oleh nasabah pada saat uji kelayakan. Setelah itu, setelah rampung semua, kita ada 3 tahapan yang lain Pak, namanya persiapan pembiayaan. Persiapan pembiayaan itu yang pertama membentuk kelompok mekar namanya Bu. Kan perempuan semua ya semuanya. Oh, ini khusus ibu-ibu ya? Semua perempuan ya, membentuk kelompok di tahap persiapan pembiayaan itu. Yang pertama buat kelompok, yang kedua menjelaskan apa sih yang harus dilakukan pada saat melakukan nanti pertemuan kelompok mingguan, misalkan doa bersama dan nasabah. Itu semua diajarkan. Di hari yang kedua, PP yang kedua, persiapan pembiayaan, penegasan lagi dari PP yang pertama, bahwa dibuatlah satu kelompok itu, bahwa inilah timnya, seperti itu. Kelompoknya. Kemudian setelah PP3 itu baru pencairan. Setelah pencairan, minggu depannya melakukan PKM, pertemuan kelompok mingguan. Di PKM itu dilakukan yang pertama pembayaran angsuran, kemudian pelatihan dan pendampingan. Yang ketiga adalah itu tadi rutinitas yang kayak baca doa, kemudian janji bersama itu dilakukan. Ya, jadi memang waktu ada pertemuan mingguan ini bukan sekedar hanya untuk membayar cicilannya Pak ya, tapi ada kegiatan manfaat lainnya seperti berdoa, ada pelatihan dan ada pelatihan juga. Jadi itu keuntungan jadi debitur PT PNM Mekar. Nah, tadi juga disebutkan untuk PT PNM Mekar ini skemanya kelompok ya Pak ya. Kelompok. Bagaimana Pak kalau yang misal tidak punya kelompok itu? Iya. Apakah digabungkan dengan kelompok lain atau bagaimana Pak? Iya, jadi syarat satu kelompok itu minimal 10 orang. 10 orang 10 ya Pak. orang. Kalau membentuk kelompok itu kita usahakan di daerah komunitas dia berdomisili, sehingga pada saat melakukan pertemuan kelompok mingguan itu tidak jauh repot, ya Pak. Tidak repot mengumpulkan ibu-ibu itu. Seperti itu. Mungkin Sobat Kolaka juga penasaran berapa sih penyaluran pembiayaan ultramikro di Kolaka Raya ini Pak? Iya. Mungkin bisa disebutkan berapa jumlahnya Pak? Iya. Jadi dari total kantor kami Pak yang kami sebutkan tadi, ada di Tirauta, kemudian ada di Pomala, 2 di Pomala, kemudian 2 di Kolaka, 1 di Lasusu dan Pakue. Total penyaluran atau standing aktif ya, saat ini itu kurang lebih 80 miliar. 80 miliar Sobat Kolaka. Dengan total nasabah kurang lebih 16.000. Iya, jadi sudah ada 16 ribuan orang di Kolaka Raya yang bergabung dengan PT PNM Mekar ini. Jadi tunggu apa lagi Sobat Kolaka, silakan bergabung aja dengan produk pembiayaan ultramikro yang ada di PT PNM Mekar. Jadi Pak, mungkin tadi kan sudah dijelaskan keuntungan jadi debitur PNM Mekar ini apa ya? Mungkin bisa dipertegas lagi Pak, keuntungan apa aja yang didapatkan setelah menjadi debitur PNM Mekar ini Pak? Iya, ketika menjadi nasabah Mekar ada 3 keuntungan yang bisa didapatkan. Yang pertama itu modal finansial, modal kredit yang diberikan, modal finansial, kemudian modal intelektual. Kami aktif Pak melakukan pelatihan dan pendampingan. Bahkan kami memiliki target melakukan pendampingan pelatihan itu lebih dari 100 kali dalam 1 tahun. Wah, mantap. Jadi PNM menganggarkan sekian dana khusus untuk melakukan pelatihan dan pendampingan. Yang ketiga adalah modal sosial. Dengan bergabung di PNM, insya Allah hubungan kedekatan antara masyarakat itu semakin dekat. Karena dalam kelompok masyarakat itu apa ya? Terbangun berdasarkan kelompok. Seperti itu. Ayo Pak, sejauh ini apakah ada kendala Pak dalam penyaluran pembiayaan ultramikro ini? Kalau kendala yang
signifikan sih tidak ada Pak, karena kami tidak melakukan selik ya. Sistem layanan informasi keuangan kami tidak melakukan selik dalam proses nasabah. Hanya yang kendala di kami adalah memang jumlah penduduk di Kolaka ini tidak sebanyak di daerah Jawa ya. Oh iya. Ya, sehingga kami lebih banyak mendapatkan nasabah melalui referensi daripada nasabah itu sendiri. Jadi semakin banyak nasabahnya semakin baik. Iya. Kan ini tanpa agunan Iya. untuk pinjamannya. Gimana sih Pak dari PT PNM sendiri untuk memitigasi resiko gagal bayar itu Pak? Iya. Jadi di lembaga keuangan apapun, baik bank maupun non bank, risiko kredit itu pasti ada. Sehingga cara kami melakukan mitigasi Pak, kami sangat percaya semakin banyak ibu-ibu yang hadir pada pertemuan kelompok mingguan atau ibu-ibu hadir pada saat melakukan pelatihan dan pendampingan, saya yakin kualitas pembayaran semakin baik. Nah, berjalannya waktu Pak, kami melihat beberapa nasabah yang lambat bayar atau enggak bayar itu karena tidak aktif ikut dalam pertemuan kelompok mingguan. Oh, sering bolos ya Pak? Ya, sering bolos, kemudian tidak aktif juga ikut dalam pelatihan dan pendampingan. Namun terhadap semua nasabah yang aktif melakukan dua itu, pertemuan kelompok mingguan, kemudian aktif datang pada saat PNM melakukan pelatihan dan pendampingan, itu seluruhnya dalam kondisi lancar ya? Itu, iya. Kalau portofolio tunggakan di Mekar sendiri itu tidak banyak Pak, di bawah 3% dari total penyaluran outstanding. Iya. Tergolong sukses ya Pak berarti ini Pak ya? Alhamdulillah sukses Pak. Total penyaluran kami untuk cabang Kendari itu untuk Mekar, khusus Mekar di luar ulang Pak ya. Khusus Mekar itu 140 miliar dengan sekali. jumlah nasabah 54.000 khusus Mekar belum ulang. Iya. Banyak ya Pak ya? Alhamdulillah banyak Pak. Mungkin Sobat Kolaka juga bertanya-tanya bagaimana sih syarat untuk menjadi debitur ultramikro di PT PMN Mekar ini Pak? Iya, ya minimal ibu-ibu, kemudian minimal yang punya kelompok. Oh iya. Ya, bukan ibu-ibu yang dibebankan mencari kelompok, enggak Pak. Jadi misalkan kami market di satu desa misalkan, kami kunjungi beberapa ibu-ibu, kami melakukan pertemuan di kantor desa, nanti setelah pertemuan itu kita bentuk kelompoknya. Oh iya. Iya. Berarti memang per wilayah begitu ya memang per di. wilayah, benar. Oh ya, tadi kan juga sudah dijelaskan Pak untuk lokasi PT PN Mekar. Iya. Itu ada di mana saja Pak? Mungkin bisa di ini Pak? Iya, untuk Mekar di Kolakaraya ya. Di Kolakaraya ya. Kolakaraya termasuk Koltim dan Kolut. Itu ada satu di Tirauta Pak. Tirauta itu Tirauta Koltim Kolaka ya. Timur, ya. Tirauta. Kemudian ada di Kolaka sendiri, kemudian ada di Pomala, Pomala, iya. kemudian ada di Samaturu. Samaturu tuh Kolaka ya? Kolaka. Iya. Samaturu, kemudian ada Lasusua, Kolaka Utara. Kemudian ada Pakue, Kolaka Utara. Berarti yang terjauh dari sini Pakue 5 jam tadi ya Pak ya? Iya. Mungkin Sobat Kolaka kepo ya terkait dengan produk-produk PT PNM Mekar ini. Mungkin dapat disebutkan Pak akun Instagram atau YouTube atau website Iya. dari PT PNM Mekar ini? Jadi setiap cabang PNM itu Pak memang ditunjuk salah satu PSI Sosmed. PSI Sosmed. Jadi teman-teman tidak asal mengupload sesuatu di Sosmed PNM, itu harus dilewat PSI-nya Pak, supaya bisa disaring apa yang informasi yang bagus. Nah, kalau mau mengunjungi Sosmed PNM, tinggal klik saja PNM Persero. Ya. Nanti ada di deskripsi ya Sobat Kolaka ya. Silakan aja langsung kepoin aja untuk produk-produk PT PNM Mekar. Mungkin untuk sebagai penutup Pak ada pesan-pesan singkat buat promosi Pak ke Sobat Kolaka yang menyaksikan? Ya, para ibu-ibu yang belum mendapatkan pembiayaan PNM, silakan menghubungi atau mengunjungi PNM terdekat. Ada 3 manfaat yang ibu-ibu bisa terima. Yang pertama modal finansial, yang kemudian modal intelektual, yang ketiga modal sosial. Moto kami adalah tumbuh peduli dan menginspirasi. Tumbuh peduli dan menginspirasi ya Pak. Wah, cakep sekali nih fotonya dari PT PNM. Ya mungkin sekian podcast hari ini. Terima kasih kepada Pak Salim. Bye.